bertemu lagi dengan Lawsome Mina. Hari ini kita kembali mau beribadah, mau memuji Tuhan, dan terlebih-lebih kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, mari semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau mempersiapkan hati, pikiran kita untuk terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Kau memberi kami kesempatan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, beri kami hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau, memuji Engkau, dan terlebih berikan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami saat ini Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari terbit matahari. Sambil goyang ya di rumah, kita bisa bangkit berdiri, kita boleh bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbitnya matahari sampai terbenam kembali, hanya nama Tuhan yang dipuji. Yuk adik-adik, tetap kita mau semangat memuji Tuhan. King Kong badannya besar. Sambil goyang ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa.
Ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ambil Alkitabnya, persiapkan hati pikirannya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk, siapkan diri kalian dengan baik-baik. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali hari ini loh bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Sebelum kita mulai untuk firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami bisa kembali beribadah. Tuhan tolong supaya melalui firman yang ada kami bisa belajar banyak hal dan kami bisa menjalankannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini loh semua ajak adik-adik untuk baca dulu dari ayat yang ada dalam Rut. Nah, di sini kalau misal adik-adik bisa ambil Alkitab, ayo boleh diambil. Nah, apabila adik-adik belum mencari Alkitabnya, di sini sudah loh sediakan juga. Kita akan baca sama-sama ya. Jadi ini ayatnya sebenarnya dari Rut 1 ayat 1 sampai 18. Namun penekanannya ada di Rut 1 ayat 16 sampai 17. Jadi kita akan baca bersama untuk ayat ini ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, adik-adik, ingat nggak kisah tentang Rut? Jadi Rut ini adalah menantu dari siapa? Naomi. Nah, Naomi sendiri sebenarnya memiliki 2 orang anak laki-laki. Namun 2 orang anak laki-laki ini meninggal ya anak-anak. Sehingga istrinya, istri dari 2 orang anaknya ini yaitu bernama Orpa dan satunya lagi bernama Rut. Mereka berdua menjadi janda. Janda itu sudah tidak punya suami lagi. Oleh karena itu Naomi sebenarnya meminta Rut dan Orpa untuk pergi meninggalkan dia karena kedua anak laki-lakinya sudah meninggal. Tapi Rut dia tetap mau mengikuti Naomi dan mendampingi Naomi kemanapun juga Naomi pergi. Nah, nantinya adik-adik kalau baca selanjutnya, ternyata Tuhan itu sudah merencanakan ya, supaya Rut
itu bisa menjadi penolong untuk Naomi di masa-masa yang sulit. Dan juga nantinya Tuhan memberkati Ruth dengan segala hal yang sudah dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan untuk mertuanya Naomi, Ruth juga diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti itu cerita dari kitab Ruth ya adik-adik. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan sedikit cerita tentang seekor katak. Nah, di sini Losa akan share juga ke adik-adik ya. Sebentar. Nah, adik-adik di sini bisa lihat, Losa akan bercerita tentang seekor katak yang sombong. Nah, ini katak-katak itu tinggalnya di mana adik-adik? Nah, mereka sebenarnya bisa tinggal di darat dan juga bisa tinggal di laut ya. Nah, ceritanya ini tentang seekor katak yang sombong bernama Kentus. Nah, katak ini dia itu yang paling besar di antara saudara-saudara atau teman-teman kataknya yang lain. Sehingga si Kentus ini dia merasa bahwa dia itu yang paling hebat. Dia itu yang paling pintar. Ya adik-adik ya. Nah, sehingga dia itu selalu sombong. Dan dia memandang rendah katak-katak yang lain. Suatu ketika, si Kentus dia lagi jalan-jalan di dekat kolam. Ya, ada airnya ya. Nah, ternyata di dekat kolam itu ada juga seekor anak lembu adik-adik. Nah, adik-adik tahu enggak anak lembu? Nah, ini loh sekasih gambarnya. Nah, anak lembu ini ya. Jadi anak lembu ini dia lagi jalan-jalan dan dia lagi makan rumput. Nah, enggak sengaja anak lembu ini lidahnya itu mengenai si Kentus. Nah, si Kentus merasa ketakutan karena dia pikir, wih, binatang apa ini besar sekali ya. Kalau katak dibandingkan anak lembu atau anak sapi ini tentu kataknya kecil ya. Nah, si Kentus ini takut. Waduh, nanti saya ini jangan-jangan mau dimakan sama binatang satu ini. Apa ini? Saya tidak tahu ya. Terus akhirnya si Kentus itu lari, dia takut, dia lompat-lompat, dia balik ke kakaknya dan ke komunitasnya, ke temannya ya. Nah, teman-temannya yang lain itu melihat Kentus, mereka tanya, loh, Kentus, apa yang terjadi denganmu? Kenapa? Kok kamu itu kelihatannya itu takut dan wajahmu pucat? Nah, si Kentus cerita, iya tadi aku ketemu dengan seekor binatang, aku nggak tahu itu apa. Tapi binatang itu mau makan aku, katanya gitu. Nah, apakah betul mau dimakan? Padahal enggak ya. Tapi si Kentus sudah ketakutan sendiri. Nah, si Kentus dengan sombongnya dia bilang, aku ini loh sebenarnya itu bisa mengalahkan dia. Wong aku itu loh hebat. Aku itu bisa mengembungkan diriku. Aku bisa membuat badanku tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Oh, nanti aku bisa sebesar binatang yang tadi. Aku bisa mengalahkan dia. Wah, teman-temannya lihat itu kan juga kaget. Tapi karena mereka tahu bahwa si Kentus ini sombong, mereka bilang, ayo terus, terus. Besarkan badanmu, kamu pasti bisa tambah besar, terus, terus, terus gitu. Tapi kakaknya si Kentus itu mengasihi dia. Kakaknya bilang, stop Kentus, stop. Jangan ditambah lagi, jangan memperbesar badanmu, jangan. Stop, stop. Nah, akhirnya si Kentus karena sudah maksimal besarnya, wah benar-benar merasa, iya ya, aku enggak bisa ya. Enggak bisa lebih sombong lagi, mau lebih sombong, gak bisa, benar-benar enggak bisa. Akhirnya dia dengan lemes, mau enggak mau dia mengakui bahwa dia itu tidak sehebat yang dia kira. Jadi dia tidak jadi menyombongkan diri. Dia mengempiskan dirinya lagi, mengecilkan dirinya kembali ke wujud semulanya. Dan dia mau mengakui bahwa, aduh iya ya, ya sudahlah. Aku memang juga punya kelemahan. Aku tidak bisa mengalahkan binatang yang tadi. Ya sudah, maafkan saya ya teman-teman dan kakak kalau selama ini saya sudah sombong. Saya berjanji
belajar untuk tidak sombong lagi. Terima kasih kalau kalian selama ini sudah mau jadi teman saya, meskipun saya seringkali sombong dan membuat kalian tidak senang. Ya, maafkan saya ya. Nah, adik-adik, akhirnya melalui peristiwa ini, si Kentus itu sadar bahwa selama ini dia itu sudah sombong dan tidak baik. Nah, akhirnya si Kentus itu mau bertobat. Dia mau belajar untuk lebih menghargai orang lain, tidak sombong lagi. Nah, di sini adik-adik kita juga belajar bahwa di dalam hidup ini kita membutuhkan orang lain. Nah, ada kalanya kemampuan kita sendiri itu tidak cukup untuk membantu kita sendiri. Kita perlu dibantu orang lain. Sama seperti tadi Ruth dan Naomi. Ketika Naomi menyuruh Ruth untuk pulang, sudah Ruth pergi saja pulang ke tempatmu, ke rumahmu, karena aku sudah tidak punya anak laki-laki lagi. Nah, tapi Ruth tahu bahwa Naomi itu punya keterbatasan di mana hanya Ruth yang bisa bantu. Jadi Ruth dia tetap mau membantu Naomi ya, meskipun suaminya Ruth itu sudah meninggal, tapi Ruth tetap mau mengikuti mertuanya, membantu mertuanya. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi kita mau belajar untuk dalam hidup ini, kita mau membantu orang lain juga. Nah, kita bisa jadi seperti Ruth yang menjadi saluran berkat untuk orang lain bantu. Ya, begitu adik-adik ya. Nah, jadi hari ini kita juga akan bersama-sama membuat aktivitas. Nah, Losa akan tunjukkan adik-adik bisa persiapkan aktivitasnya yang berupa bentuknya adalah kata. Nah, ini ya adik-adik bisa dilihat, Losa sharekan. Nanti adik-adik buatnya menjadi seperti ini adik-adik. Nah, ini ya. Adik-adik lihat. Nah, nanti dipotong dan ditempel menjadi seperti ini. Ya, Losu ulangi lagi sekali. Sebentar ya, supaya adik-adik yang di rumah bisa jelas lihatnya ya. Losu ulangi sekali lagi. Aduh, sorry ya, sebentar ya. Ini ya adik-adik ya. Yang seperti ini kalian persiapkan. Ya, yang warna hijau ini kan seperti kata tadi di dalam cerita ya. Nah, kita mau lihat gimana caranya. Oh, dibuat seperti itu. Nah, nanti itu bisa toeng-toeng gitu ya. Lucu ya. Nah, oke adik-adik. Baik, terima kasih adik-adik hari ini sudah rajin tetap mau ikut ibadah ya. Meskipun masih online. Nah, lo berharap kita semua tetap jaga kesehatan dan juga tetap dekat sama Tuhan. Tiap hari berdoa, baca Alkitab, dan kalau kalian punya buku renungan harian, alangkah baiknya kalian juga bisa baca dengan papa mama kalian bersama-sama, baik di pagi hari ataupun di malam hari sebelum tidur, ya. Nah, oke, sampai di sini dulu cerita Lause. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita menutup firman hari ini. Yuk, kita mau lipat tangan dan tutup mata ya. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami belajar dari kisah Ruth dan Naomi. Kiranya Tuhan kami mau belajar juga untuk senantiasa bisa menjadi berkat untuk orang lain dan kami bisa menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dan Tuhan terus beri kami kesehatan dan penyertaan dan berkat daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan barusan. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan persembahan kita. Dan jangan lupa, kalian kerjakan aktivitas kalian ya. Nanti kalau udah selesai bisa dikirim ke Lausenya. Nah, untuk mentransfer, memberikan persembahan bisa ditransfer di nomor rekening ke bawah atau scan barcode. Oke, teman-teman, kita mau memuji Tuhan.
kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga selesainya. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi pertumbuhan iman kami, semakin lebih mengenal kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga di masa dewasa kami nanti, kami tidak akan menyimpang daripada firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan terlebih juga kami telah memberikan persembahan, berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kau berkati seluruh keluarga dan juga orang tua kami. Kau berkati usaha mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Kau berkati segala sesuatu yang dikerjakan orang tua kami ya Bapa. Kau juga memberikan hikmat setiap kepada hamba-hamba Tuhan, majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Biarlah mereka boleh mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau berkati juga di masa-masa studi kami yang di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami masih belum 100% untuk bisa mengikuti studi di sekolah. Tapi kami percaya bahwa hikmat Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan yang selalu menaungi hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang kami terima lewat dari pelajaran demi pelajaran, kami boleh memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati masa-masa pertumbuhan kami Yesus. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, kalian sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tetap semangat. Ya, tetap andalkan Tuhan Yesus sampai ketemu di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.